pantang pulang sebelum cuci kandang. Semangat! Hasil akhir yang diharapkan di dalam budidaya ayam broiler adalah panen ayam sehat dengan bobot ayam yang optimal. Tentu saja, dengan biaya pemeliharaan yang relatif rendah, namun dengan harga jual yang tinggi. Untuk mempertahankan kualitas hasil panen, bahkan dapat meningkatkannya, maka langkah penting yang harus segera dilakukan adalah segera mungkin dilakukan pembersihan kandang, dan mempersiapkan kandang untuk pemeliharaan di siklus selanjutnya. Setelah seluruh ayam dikeluarkan, maka yang tertinggal adalah kandang dalam kondisi kotor. Kondisi kandang yang kotor ini haruslah segera dibersihkan. Hal ini harus dilakukan untuk memutus rantai perkembangan bibit penyakit yang mungkin ada di pemeliharaan sebelumnya. Hari pertama setelah panen, yang harus segera dilakukan adalah membuang liter bekas, atau yang sering kita sebut dengan pupuk. Pupuk haruslah dibongkar, lalu dimasukkan ke dalam karung, dan selanjutnya dikeluarkan dari kandang. Pupuk harus diangkut keluar, dan dibuang menjauhi area farm. Pembersihan ceceran pupuk juga harus dilakukan sebersih mungkin. Hindari penundaan pengeluaran pupuk, bahkan menyimpannya di dekat kandang, ataupun membuang pupuk di dalam area farm. Lakukan pencucian kandang dengan menggunakan air dicampur deterjen. Pencucian dilakukan dengan pompa air bertekanan, sehingga akan mendapatkan semburan air yang cukup untuk merontokkan kotoran yang melekat di permukaan kandang. Pencucian dilakukan di seluruh permukaan kandang, yaitu lantai, plafon, dinding sampling kiri dan kanan, dinding depan, serta dinding belakang. Tidak hanya di bagian bedalam kandang, namun pencucian juga dilakukan di bagian luar kandang. Peralatan kandang yang tidak memungkinkan untuk dilepas, haruslah juga turut dicuci. Tidak ketinggalan, area service room juga perlu dicuci. Perhatikanlah, dan amankan, peralatan-peralatan listrik, agar tidak terkena air, untuk menghindari konsleting listrik. Setelah proses pencucian, maka, permukaan lantai kandang harus dikeringkan. Keluarkan air yang menggenang di lantai kandang, dan pastikan, air limbah mengalir menjauhi area kandang, serta tidak terdapat genangan di sekitar kandang. Setelah kandang dalam kondisi cukup kering, proses desinfeksi barulah dapat dilakukan. Dalam melakukan desinfeksi, pastikan dosis desinfektan yang dipakai telah sesuai dengan petunjuk penggunaannya, atau mintalah rekomendasi dari dokter hewan. Pada hari berikutnya, proses desinfeksi kandang dapat ditambahkan dengan penyaburan atau penyemprotan kapur. Pelaksanaan desinfeksi sebaiknya dilakukan di seluruh lingkungan sekitar kandang. Fogging, atau pengasapan juga dapat dilakukan sebagai metode alternatif, sebagai upaya untuk mensterilkan kandang. Sebagai alas ayam di kandang, liter dapat menggunakan berbagai macam bahan. Penyebaran liter dapat dilakukan setelah kandang benar-benar kering dari air ataupun dari bahan desinfektan. Liter ditebar di seluruh luasan permukaan lantai kandang, dengan memperhatikan kerataan permukaannya. Pada proses penebaran liter, ataupun dari material liter itu sendiri, sangatlah mungkin terjadi kontaminasi ulang bibit penyakit di dalam kandang yang sudah didesinfeksi. Oleh karena itu, desinfeksi ulangan perlu dilakukan. Namun untuk menghindari kondisi basah karena proses desinfeksi, maka disarankan untuk melakukan desinfeksi dengan cara fogging, atau fumigasi. Persiapkan dan atur semua peralatan kandang, seperti pemanas, tempat pakan dan minum,
lampu, alas koran, peralatan sistem ventilasi dan sebagainya. Setelah semuanya siap, tutuplah semua pintu kandang, dan hindari aktivitas keluar masuk kandang, untuk mencegah kontaminasi ulang dari penyakit, sampai kedatangan anak ayam dari penggigitan.